Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara terapi SEP untuk mengatasi serangan panik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel Harun Soleh Official ini. Mudah-mudahan channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sahabat HSO semuanya, eh, pada video kali ini saya akan lebih spesifik bagaimana cara mengatasi serangan panik ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari sahabat HSO, bagaimana ketika kita mengalami serangan panik apa yang kita lakukan dengan menggunakan terapi SEP dan bagaimana juga setelah kita bagaimana kita menghilangkan serangan panik ini yang kadang tiba-tiba muncul ketika dalam kondisi tertentu ya. Baik, sahabat semuanya, pertama adalah kenali dulu gejala yang muncul. Nah, saya coba definisikan dulu serangan panik itu munculnya rasa takut ya atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba. Jadi ketika Anda gelisah berlebihan dan itu muncul secara tiba-tiba ya, kondisi yang juga disebut dengan serangan kegelisahan. Nah, ini juga sama dengan nama serangan panik ya. Ini ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat. Nah, ini sudah mulai ke gejala ya, gejala dari serangan panik itu sendiri. Napas menjadi pendek, kemudian pusing, otot menjadi tegang, gemeter ya. Nah, biasanya serangan panik ini berlangsung 5 sampai 10 menit ya. Nah, teman-teman coba kenali terlebih dahulu ya. Gejala serangan panik ini apa saja selain yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya ditambah dengan berkeringat secara berlebihan, merasa gelisah terus-menerus bahkan bisa berlebihan, mulut terasa kering, otot menjadi tegang, kemudian gemetar, sesak napas ya, kemudian detak jantung meningkat, kram perut, nyeri dada, mual, pusing atau bahkan bisa sampai pingsan ya. Itu gejala biasanya muncul tiba-tiba karena serangan panik. Nah, sahabat semua kenali terlebih dahulu nih gejala dari serangan panik ini. Ketika Anda mengalami serangan panik, gejala apa yang muncul? Ini juga nanti akan berkaitan dengan proses terapi SEP-nya. Nanti ketika Anda mengalami serangan panik, Anda kenali setiap Anda mengalami serangan panik itu gejala apa yang muncul. Nanti dari gejala itu kita masukkan dalam pola doa dalam terapi SEP. Contohnya misalkan Anda setiap mengalami serangan panik itu misalkan yang sering muncul adalah napas menjadi pendek atau pusing. Ya, pusing misalkan ya. Nah, nanti kita bisa masukkan pola doa, ya Allah, walaupun saya saat ini pusing sekali, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian sesak nafasnya, ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan sesak nafas, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, nanti saya akan pandu Anda juga bagaimana proses terapi mandirinya ya. Jadi nanti sahabat-sahabat semuanya tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya. Tapi yang paling penting adalah Anda kenali terlebih dahulu gejalanya yang pertama ya. Nanti juga ini berkaitan dengan pola doa yang nanti saya akan pandu Anda. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana pola doanya. Contoh misalkan tadi saya ambil kasus gejala yang muncul adalah sesak nafas. Ya Allah, walaupun napas saya terasa sesak sekali, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian kalau misalkan gejala yang muncul adalah gemetaran. Ya Allah, walaupun saat ini tubuh saya merasa gemetaran, saya terima ya Allah, diterima gejalanya ya, diterima jangan dilawan, diterima, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan sembuhnya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, sekali lagi Anda kenali, saya ulangi lagi ya, gejala-gejala yang muncul biasanya ketika serangan panik. Yang pertama adalah berkeringat secara berlebihan, kemudian merasa gelisah berlebihan, mulut terasa kering,
otot menjadi tegang, gemetaran, sesak napas, detak jantung meningkat, biasanya berdetak jantung lebih cepat. Nah, itu tanda juga ada kepanikan. Kram perut, nyeri dada, mual, pusing ya, atau bisa bahkan pingsan ya. Kalau pingsan ya harus ada bantuan orang lain ya. Jadi kawan-kawan terlebih dahulu terlebih dahulu ya, kenali dulu gejala apa yang muncul. Nanti dimasukkan dalam pola doa ketika melakukan proses terapi SEP. Jadi ketika gejala muncul ketika itu, misalkan gemeteran, ya Allah, walaupun saat ini tubuh saya gemeteran, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Saya pasrah. Nanti saya pandu bagaimana proses terapinya. Ini doa saja sih Bang, sudah mengurangi penderitaannya. Nah, ketika sudah mulai tenang, kita mulai proses menghilangkan kepanikannya. Artinya serangan paniknya mulai kita hilangkan dikenali dari penyebabnya. Biasanya Anda mengalami serangan panik itu kapan? Apa sih sebab-sebabnya yang membuat muncul panikan itu? Nah, biasanya penyebab serangan panik itu pertama stres berlebihan ya. Stres berlebihan, kemudian ada perubahan suasana secara tiba-tiba, misalnya masuk ke lingkungan yang ramai dan penuh sesak. Ada berapa misalkan ketika dalam keramaian itu kurang nyaman, dia ada kepanikan ketika di keramaian misalkan. Eh ada faktor genetik juga, misalkan memiliki keluarga dengan riwayat serangan panik, mengalami trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan ya. Kemudian juga konsumsi kafein, alkohol dan nafza. Ini juga membuat munculnya serangan panik. Maka kawan-kawan terlebih dahulu selain mengenali gejala ketika muncul serangan panik, juga kenali penyebabnya ya. Apa sih ya sebabnya yang membuat saya menjadi serangan panik? Ada coba dari ke beberapa yang saya sebutkan tadi, stres, apakah Anda setiap mengalami stres itu muncul kepanikan berlebih ya. Berarti kalau itu muncul berarti Anda penyebabnya stres ya. Karena tekanan misalkan, karena kemudian perubahan suasana secara tiba-tiba, misalkan apakah Anda kalau di keramaian muncul kepanikan gitu ya. Kemudian faktor genetik, apakah ada keluarga Anda juga yang mengalami sama, misalkan orang tua Anda atau ada saudara Anda yang ini juga berpengaruh ya biasanya ya. Kemudian mengalami trauma, apakah Anda mengalami trauma, pengalaman yang membuat diri sangat tertekan, trauma di masa lalu, dan ketika Anda membuat Anda panik ya, tiba-tiba mungkin karena mengingat kejadian tersebut atau yang berkaitan dengan hal itu ya. Kemudian akibat mungkin terlalu banyak konsumsi kafein atau alkohol dan nafza. Ini juga membuat muncul serangan panik. Jadi yang kedua itu adalah kenali penyebabnya. Contoh misalkan, ya Allah, walaupun saya kalau lagi stres berlebih itu saya muncul kepanikan. Saya diterima dan saya pasrahkan kedamaian hati saya dan hilangnya panik saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya. Ya Allah, walaupun misalkan Anda panik itu kalau di tempat keramaian, misalkan di tempat yang penuh sesak, banyak berjubel dan segala macam, Anda pada panik ya. Ya Allah, walaupun saya kalau lagi di tempat keramaian muncul kepanikan saya, muncul tiba-tiba panik. Saya terima ya Allah rasa panik ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya dan hilangnya panik saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya. Jadi Anda bisa pertama adalah gejalanya terlebih dahulu ya, terapi gejalanya terlebih dahulu. Terus yang kedua, ketika gejala itu sudah mulai reda, ketika Anda mulai panik, Anda bisa terapi untuk menghilangkan kepanikannya itu dengan Anda kenali penyebabnya. Dari penyebab itu mulai kita minta sama Allah diterima dulu masalahnya, lalu dipasrahkan ya. Baik, saya akan mulai prosesnya. Jadi tadi sahabat-sahabat sudah saya ajak bagaimana mengenali gejalanya dan juga mengenali penyebabnya. Setelah itu kita mulai prosesnya. Prosesnya adalah saya akan mandu Anda bagaimana misalkan untuk menghilangkan kepanikan itu ya. Jadi
Anda bisa tadi dua hal ya proses terapinya. Pertama gejalanya, ketika Anda mengalami panik itu gejalanya apa? Gemeteran, sesak nafas. Nah, itu yang kita terapi. Ya Allah, walaupun saya ketika lagi panik itu saya merasa hati saya gemeteran atau saya sesak napas atau keringat saya keluar terus banyak karena kepanikan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kemudian penyebab dari kepanikan itu muncul apa? Anda juga harus kenali ya, karena ya Anda sendiri yang tahu ya penyebabnya dan juga gejala yang muncul. Saya memandu bagaimana proses terapi agar lebih tenang dan mudah-mudahan bisa menghilangkan kepanikan itu. Misalkan penyebabnya ketika di keramaian, setiap saya ke keramaian atau penuh dengan orang berjubel, itu muncul kepanikan dan itu gemetaran, saya muncul sesak napas. Nah, itu juga bisa jadi pola doanya. Baik, saya akan pandu sekarang bagaimana proses terapinya. Jadi proses terapinya sama dari beberapa video yang saya video tutorial tentang terapi SEP ini. Tappingnya sama. Jadi prosesnya ada pertama setup itu kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah. Bagaimana pola doanya? Yang pertama pola doanya adalah kalau misalkan gejalanya ya, tadi sudah saya jelaskan juga di awal, sudah saya kasih contoh. Saya ulangi lagi, ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan kegemetaran karena panik, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu kalau gejala yang muncul, gemeter ya, tubuh Anda gemeter. Kalau misalkan sesak napas, ya Allah, walaupun saat ini sesak napas karena panik, saya Allah, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Anda lebih simpelnya Anda ketika ucapkan doa itu tarik napas, alhamdulillah. Itu sudah mengurangi ya, sudah mengurangi proses kepanikan Anda sudah berkurang. Karena dengan tarik napas ini sudah berkurang tingkat stres kita. Anda tinggal ucapkan doa, tarik napas, alhamdulillah. Nah, nanti saya akan pandu Anda bagaimana lebih untuk menghilangkan dengan proses tappingnya juga. Nah, kalau untuk doa untuk penyebabnya, misalkan Anda setiap masuk ke dalam kondisi keramaian, muncul kepanikan. Ya Allah, walaupun saat ini saya setiap kali dalam kondisi keramaian muncul kepanikan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya dan hilangnya rasa panik saya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Habis itu proses saya panduan tappingnya. Yang proses kedua berikutnya tapping. Tapping itu mengetuk jalur meridian di tubuh kita ya. Habis itu kita akhiri dengan tarik nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sudah paham ya. Jadi dua gejalanya yang muncul ketika Anda mengalami kepanikan, yang kedua adalah penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Lalu kita melakukan proses. Saya ambil kasus contoh misalkan Anda mengalami kepanikan sebab karena setiap kali dalam keramaian ya. Contohnya itu misalkan. Baik, saya akan mulai. Taruh angkat tangan Anda, dua jari taruh di dada sebelah kiri ya. Nah, Anda tekan, diputar. Ini namanya dalam teknik SEP itu titik sore spot ya, titik nyeri. Nah, di sini kita menghilangkan psikologis reversal kita, perlawanan psikologis kita dengan apa? Dengan berdoa sama Allah, minta sama Allah. Baik, saya pandu sambil kasus contoh tentang penyebabnya adalah ketika Anda dalam keramaian muncul kepanikan ya. Ya Allah, walaupun saya setiap dalam kondisi keramaian muncul rasa panik saya ya Allah, saya terima ya Allah kondisi ini dan saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian hati saya dan hilangnya rasa panik saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun setiap kali saya masuk dalam kondisi yang ramai banyak orang, yang sesak banyak orang, muncul rasa panik saya ya Allah. Saya terima kondisi ini dan saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun setiap kali saya dalam kondisi keramaian banyak orang muncul rasa panik saya terima ya Allah.
dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Dan relax, taruh tangan di atas paha. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Kemudian Anda relax, kita akan tarik nafas. Ketika tarik nafas, Anda rasakan, Anda bayangkan, Anda sambil menarik kepanikan Anda dan membuang dalam diri Anda. Ya, sehingga Anda terbebas dari kepanikan. Kita tarik nafas, 1, 2, 3, tarik. Tahan, buang. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan di perut, keluarkan perlahan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, tarik. Tahan di perut, hembuskan perlahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sahabat semuanya, kita melakukan proses terapi bagaimana menghilangkan kepanikan itu. Jadi Anda tinggal cukup lakukan, mengikuti panduan yang saya lakukan tadi ya. Ketika Anda mengalami kepanikan, Anda bisa cukup dengan tarik nafas, Anda ucapkan doa, ya Allah, walaupun saya gemeteran, saya sesak nafas, saya terima ya Allah, diterima, dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Tarik nafas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sudah banyak mengurangi ya. Ditambah ketika Anda sudah lebih down, udah lebih santai, lebih tenang, Anda proses dengan tappingnya ya, dilengkapi dengan proses tappingnya, dan itu insya Allah mudah-mudahan kepanikan Anda bisa bisa hilang. Artinya ketika tidak mengalami kepanikan lagi ketika Anda misalkan masuk dalam keramaian ataupun Anda punya trauma dan Anda perlu dibersihkan ya. Kenapa Anda muncul keserangan panik ini? Baik, sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan setiap hari makin bahagia ya dan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.